Halo guys, di sini saya akan meninterview teman saya yang baru masuk Universitas UIN. Gimana hari pertamanya, Rai? Hari pertamanya gini. Oh iya, ada di kelas juga. Ini adik kelas nih. Ada nih. Masih magang nih dia. Dia masih magang. Harija. Magang di Yonas. Perasaannya gimana, Rai? Rasanya senang sih. Dapat teman baru lah. Rumah baru, Bu. Semoga betah. Jurusan apa? Filsafat. Anjay, Sokrates dong. Sokrates dong. Tan Malaka. Kenapa mau masuk filsafat? Filsafat Islam ya, Rai? Ya. Sebenarnya mah gua maunya seni musik di UPI, cuman nggak keterima waktu SNBT. Keterimanya di filsafat. Ya udahlah, belajar. Dan sama-sama suka sih filsafat sama seni musik. Sama halnya kayak bagaimana caranya kita melakukan hal baik di dunia ini. Patut gampang lah, ada orang udah jadi anak filsafat, perasaannya gimana, Ray? Ada yang berubah gak di hidup gitu orang jadi setelah belajar filsafat? orang jadi ateis. Gua nggak percaya Tuhan. Najis. Kenapa gak percaya Tuhan? Karena Tuhan itu diciptakan sebenarnya oleh manusia. Mengapa bisa begitu? Dengan pikiran kita lah Tuhan itu ada. Dengan pikiran itu kita menganggap Tuhan itu ada. Bahwa sebenarnya kalau kita tidak memikirkan Tuhan, sebenarnya Tuhan itu nggak ada. Kata kating yang sok-sokan ateis. Oke. Kata kating bukan kata gue ya. Gue nggak setuju. Sok-sokan ateis, sok-sokan skeptis. Sebenarnya lu semua boleh skeptis, boleh. Tapi menurut pandangan Mane tentang agama apa, Ray? Menurut orang ya, kalau menurut orang mah Tuhan Islam kan bedanya ya. Beda ya, nggak berwujud gitu Ya semua ya beda sama Tuhan lain, agama-agama lain. yes pandangan yang bikin Mane percaya teh apa, Ray? Sebenarnya konsepsi kepercayaan itu kan datang dari hidayah. Setiap orang itu kan beda-beda ya. Ada yang datangnya dari Gunung Galunggung, pemijahan, Pesugihan. Nah, tapi sebenarnya hidayah itu kan beda, datangnya beda-beda, dalam bentuknya beda-beda. Terus sebenarnya saya juga masih bingung, sebenarnya konsep hidayah itu dijemput atau emang kita harus nunggu aja gitu. Kan banyak orang yang masih bingung. Sebenarnya orang yang dapat hidayah dengan sebenarnya orang yang dapat hidayah percaya dengan keadaan atau keberadaan Tuhan, lahir dalam kondisi keagamaan Islam, sebenarnya itu beruntung sebenarnya. Nah, mereka udah beruntung nih, agamanya Islam nih dari lahir. Tapi kebanyakan ya nih ya, gue lihat nih dari anak-anak filsafat itu mentang-mentang mereka anak filsafat jadi skeptis gitu, mempertanyakan keberadaan Tuhan. It's okay, nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa, salah. Cuman itu kan mungkin saja awal dari dia menjemput hidayah mungkin ya, bisa jadi ya. Yes. Kan nggak ada yang tahu. Tapi filsafat kan identik dengan ateis kan. Yes. Kan orang-orang suka bilang jangan masuk filsafat nanti jadi ateis. Yes. Bener atau enggak itu, Ray? Pendapat itu, Ray? Sejauh ini saya baru 2 hari ya masuk kampus kuliah tuh. Itu juga baru perkenalan. Yes.
Jadi saya belum bisa menjawab sepenuhnya, belum bisa menjawab. Itu enggak menurut pandangan Nah, mana? menurut pandangan orang, Apa emang anak filsafat pasti ateis atau enggak juga. Ada dua kemungkinan ketika lu belajar filsafat. Yang pertama, lu makin taat, yes. lu makin taat. Yes. Yang kedua, lu jadi ateis. Kemungkinan ada dua. Kenapa bisa begitu? Soalnya penerimaan pikiran dari berbagai banyak pikiran itu kan beda-beda ya. Diterimanya perihal kondisi yang berbeda-beda juga mungkin. Makanya orang bisa menanggapinya berbeda-beda. Nah, menurut gua, apakah filsafat itu pasti ateis? Enggak juga. Soalnya dalam filsafat itu kan gua dengar nih ya, anak-anaknya tuh bebas berekspresi. Yes. Jadi nggak ada yang dibatasi dalam hal berpikir, dalam hal berekspresi itu. Yes. Makanya dari kebebasan itulah lahirlah sikap atau pemikiran yang menunjukkan dia ateis. Sebenarnya bisa dibilang mereka bukan ateis, cuman masih nyari jawaban lah. Masih nyari jawaban. Sebenarnya. Setahu gua ya. Setahu gua gitu. Yang ngebuat mana masuk filsafat apa lain yang ngedorong mana masuk filsafat kan mana anak musik nih, gitaris. Yes. Tapi masuk filsafat. Yes. Yang ngedorong mana masuk filsafatnya apa, Ray? Yang ngedorong gua masuk filsafat itu sebenarnya dalam segi belajar gua suka sama filsafat, lebih nyantai lah daripada ilmu-ilmu yang lain. Baca kan mana suka baca. Ya, yes. Pertama bacaan lebih, intinya lebih simpel lah dari jurusan lain. Jeung bahasa Sunda nama jeung lahnya, jeung lebih abus. Kanu urang teh Emang jiwa aing. nah gitu. lebih apa ya, aing banget gitu daripada jurusan lain. Mungkin jurusan lain prospek kerjanya bagus-bagus, Yes. setelah lulus langsung ditawarin kerja itu. Walaupun prospek kerja filsafat yang masih bukan jelek, abu-abu, nggak tahu harus jadi apa setelah ngawang-ngawang, yes. Tapi karena fashion gua di sana, gua suka di sana, so what, so why not, yes. Gitu. Toko filsuf nu yang mana suka, Ray? Nu anjing iya idola aing pisan. Pak. Siapa? Siapa ya? Iya mah idola aing pisan ya. Anya Geraldi. Anya Geraldi. Tokoh filsafat favorit gua siapa ya? Seno kalau dari Yunani Barat ya. Seno kalau tokoh filsuf Indonesia mungkin Farudin Faiz. Gua itu Farudin Faiz. Kalian guys, buat yang ingin mengenal filsafat, Farudin Faiz recommended. Rekomen buku filsafat paling buat pemula paling ringan lah. Bacaannya apa, Ray? Yang gua udah baca aja ya. Yes. Yang gua udah baca Dunia Sopi. Baca mana? 200 halaman. Cuman gua belum tamat bacanya. Dari 200 halaman itu dalam penjelasannya simpel sih. Maksudnya si penjelasan filsafat itu dibawa di alurnya tuh melalui novel gitu. Dibalutnya dengan novel, bukan buku. Ada tokoh di dalam. Ada tokohnya, namanya si Sopi. Makanya namanya Dunia Sopi. Bagaimana dia dapat kiriman surat dari tukang pos,
anonim pengirimnya tidak diketahui gitu. Itu cocok. Terus yang kedua belum terlalu, oh ini filosofi teras. Oh, Filosofi teras, wah lu yang mau mengenal filsafat baru awal-awal seperti gua, filosofi teras itu cocok dengan membahas tentang mental health sih sebenarnya mah, tentang kehidupan zaman sekarang. Sebenarnya itu kayak terapi untuk menyikapi zaman yang kian semakin bergantung pada sosial media, pada apa ya, yang inilah kehidupan sosial zaman sekarang ya, yang makin ketimpangan. Buat lu yang gak pede itu bisa terapi, obat terapi paling manjur enggak, tapi bisa dicoba lah. tapi si Sofi kan suka menanyakan kan di surat yang Apa dia? dia terima kan menanyakan siapakah aku. Nah, Mani sebagai anak filsafat pernah gak menanyakan kurang usaha sih gitu. Menanyakan kepada diri sendiri. Gua tuh siapa sih gitu. Pernah gak, Rek? sejujurnya gua lebih penasarannya gini, kenapa gua hidup sih? Apa tujuan gua hidup? Seperti apa nanti gua hidup? Apakah gua jadi orang yang sukses? Apakah gua nanti jadi orang yang bahagia? Kalau sejauh ini cukup bahagia. Itu kan itu pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu yang belum kita alami atau waktu yang akan datang. Sebenarnya gitu. Tujuan orang bahasa sebenarnya mah. Sebenarnya apa sih tujuan hidup kita teh? Untuk menyembah kah? Untuk sekedar hidup kah? Kalau dalam Islam kan kita hidup ditanyain sampai berapa kali gitu di Lauhul Mahfuz ya. Yes. 7 kali. 77 kali. 77 kali ditanyain mau hidup di dunia nggak, mau hidup di dunia nggak. Makanya gua ada di sini berarti gua memilih untuk hidup di dunia. Oh, Mane mempertanyakan apa yang dijanjikan oleh Allah itu sampai Mane setuju sampai 77 kali Nah gitu. itu orang masih mencari, kenapa orang memilih hidup, Nah, gitu. kenapa orang memilih hidup. Nah nanti sampai sekarang belum nemu jawabannya. Kebahagiaan seperti apa gitu nih kurang dapat Kebahagiaan kayak kehidupan. gimana, nu bakal kuain dapet Sampai bakal. orang setuju. Nah ya orang mempertanyakannya gitu, karena nepi Allah tuh nanyakin 77 kali. Mane mencari jawabannya dengan cara apa, Rek? Kalau sejauh ini gua cari jawabannya dengan cara gua mengamati alur hidup orang, mengamati jalur hidup orang, mengapa ada pertemuan, ada perpisahan, mengapa orang papanggih jeung sieu, perpisahan jeung sieu, kenapa si eta bisa ka ditu, orang ketemu pisahan ka di dieu. Itulah. Tapi orang can nemu jawabannya, can nemu jawaban pastilah. Dari kenapa orang bisa hidup, kenapa hidung orang nu ieu, kenapa babe orang nu ieu, kenapa lanceuk orang nu ieu, kenapa bisa gitu. Apakah di kehidupan lain itu ge kalau adanya, itu juga kalau ada. Another life. Maybe in another life, itu juga kalau ada. Apakah di kehidupan lain orang bentuknya tetap manusia Atau jadi hewan cupang. atau jadi tiang bendera, Yesterday. kekeset welcome. Sikat Apakah orang jadi motor beat kan, maybe WC, sikat WC, gorengan, tahu tempe. rokok, bako, kan nggak ada yang tahu ya. Ya. Gitu. Tah, Tapi ada pertanyaan
pertanyaan filsafat katanya. Apakah Tuhan bisa membuat batu yang besar, yang besar sampai Tuhan sendiri tidak bisa mengangkatnya, Tata? Menurut mana pertanyaannya kumaha ya, Dore? Bisa tuh Tuhan gitu. Mun orang logika tuh. Misalnya kita logikain ya. Eta itu pertanyaan nu sering ditanyakan di TikTok ya guys, bukan dari Misalnya dilogikain. Kalau kita logikain pasti mainnya analogi. Kalau di analogi gini. Robot itu mungkin saja menganggap Tuhan kepada pencipta si robot itu. Apakah si penciptanya bisa menciptakan robot yang lebih berat daripada dirinya sendiri? Bisa saja. Berarti dia kalah dong secara logika. Tapi dalam hal yang kita sebenarnya nggak pernah lihat tampaknya, sebenarnya orang mah jawabannya nggak ada sih. Soalnya yang kayak gitu mah apakah bisa orang gitu menemukan jawabannya. Maksudnya orang sorangan kita apa gitu. Ternyata kan pertanyaan nu sering ditanyakan ke orang-orang nu sedang mencari Tuhan kan. Yes. Kan matakna mempertanyakan, bisa sih Tuhan menciptakan batu sampai Tuhan sendiri tidak bisa mengangkatnya. Jadi jawabannya orang sendiri can paham. Yes. Terus mau dianalogikan, mau abus, mau dilogikakan ke abus, tergantung balik lagi. Cuma lu nyari logika mencari Tuhan, nggak ada kepercayaan, nggak bakal masuk. Soalnya bahasa Sundanya mah gini, tung nama akhirnya mah, bahasa Indonesianya mah akhirnya mah kalian mau udah dapat logikanya, kalau lu nggak percaya keberadaan Tuhan itu sendiri, meskipun lu udah berusaha mencari dengan logika tapi nggak percaya, nggak bakal masuk itu. Lu nggak bakal menganggap keberadaan Tuhan kalau misalnya lu nggak percaya. berarti filsafat jeung sama agama tidak bisa disamakan artinya Rey. Atau ya? Berarti nu kuliah jurusan filsafat berarti belum tentu ateis kan? Belum tentu. Kita harus kumaha kepercayaan mana? Kepercayaan masing-masing. Kumaha keimanan. Malah gua waktu ngobrol sama anak-anak filsafat gini jawabannya. Kenapa lu masuk filsafat? Kenapa Bandung tuh? Jok sedikit. Apa tuh lo? Jok sedikit bos. Yes. Aku. Kenapa? Karena anak filsafat. Kenapa lu masuk filsafat? Karena gua mau memperdalam akidah. Memperdalam akidah. Lain mempertanyakan keberadaan Tuhan. Lain kurang yang memperdalam. Berarti tidak semua budak filsafat mempertanyakan adanya Tuhan. Ada juga yang masuk filsafat, ada temen gua namanya Rehan. Kenapa masuk filsafat? Kurang sholat, kurang karena ibadah, kurang lah hubungan hamba dengan Tuhannya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, hubungan antara Tuhan dan hambanya dan manusia. Dia merasa teman gue itu merasa kurang hubungannya. Mungkin saja atau barangkali dengan masuknya filsafat yang bisa jadi lebih mengenal Tuhan sendiri, lebih mulai mengenal dengan keberadaan Tuhan sendiri gitulah. Macam-macam jawabannya kenapa banyak memilih filsafat gitu. Kalau orang sendiri karena orang passionnya aja, suka aja gitu. Jadi filsafat membuka banyak kemungkinan gitu. Yes, kemungkinan dalam setiap sesuatu pasti ada kemungkinan gitu aja. Setiap lu ngelakuin hal ini nih hari ini, kemungkinannya pasti
paling dikit ada dua lah kemungkinan baik, kemungkinan buruk. Paling Wah. sedikit. Jadi ya. Tanya lagi ya. Kenapa aja? Ya, Ada Rija guys dari tadi sebenarnya. sorry. Ya, gak banyak ngobrol saya ya. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau udah lulus, kau mana mau masuk apa aja? Masih mikir guys, Masih mikir masih teman-teman. mikir. Aku masih mencari jurusan yang cocok. Cewek nu kamar. Tuh kata. Tuh aduh. Sekarang magang di mana ya? Jurnal foto buah batu guys, jangan lupa datang. Ketemu Guys nonton dong videonya guys. Jurusan apa sih, Cak? desain komunikasi visual, Foto-foto gitu. foto-foto ada, desain ada, Maybe bisa nggak desain? bisa. Bisa. Ya. Ngelukis bisa ngelukis. Gak ada ketertarikan masuk filsafat ya, kayak abang-abang ini nih ya. Takut ateis aku guys. Kan tadi nggak dijawab gue sih Rai. Aneh mah mana lemak ini. Oh, komodi aing. Dewan langsung kan. Segitu aja. Iya, ngobrol panjang. Belajar filsafat dari kapan? Oke, gua yang nanya sekarang. Lu sendiri gimana sih pandangan kepada Yang filsafat? ya, tunggu dulu. Enggak, tunggu dulu. Anjing panjang tuh ingat tuh. Filsafat. Yes. Lu sendiri percaya nggak sih dengan keberadaan Tuhan?